Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Weton adalah perhitungan hari lahir dalam kalender Jawa yang terdiri dari 7 hari dalam seminggu atau disebut Saptawara, dan 5 hari pasaran Jawa yang disebut Pancawara. Setiap weton diyakini memiliki neptu atau nilai tertentu yang menunjukkan pengaruhnya terhadap sifat, karakter, dan nasib seseorang. Salah satu weton yang dianggap istimewa adalah weton getih anget. Weton getih anget memiliki neptu 15, yakni angka tertinggi dalam perhitungan weton. Weton ini terdiri dari hari Minggu dan pasaran Kliwon, atau hari Kamis dan pasaran Legi. Orang yang lahir pada weton ini diyakini memiliki kekuatan spiritual yang tinggi dan bisa berkomunikasi dengan makhluk halus. Namun weton getih anget juga memiliki dampak negatif, yaitu membuat orang yang memilikinya menjadi lebih memikat di mata makhluk halus. Hal ini disebabkan oleh warna getih atau darahnya yang lebih merah daripada orang lain. Orang yang memiliki weton getih anget harus berhati-hati karena bisa menjadi sasaran gangguan, godaan, atau bahkan dicintai makhluk halus. Weton getih anget. Bertempat tinggal di salah satu kota di Jawa Tengah. Saat itu, Puput menempuh pendidikan di sebuah SMA negeri. Rumahnya yang berada di pinggiran kota terbilang klasik. Bangunannya masih khas Jawa, sedangkan di dalam sebuah ruangan terdapat beberapa benda bertuah. Ada beberapa keris, tombak, bambu antik, termasuk pula batu-batu klasik. Semua benda tersebut merupakan peninggalan kakek Puput dari pihak ayahnya. Memang, sengaja semua saudara sang ayah menyerahkan pada keluarga Puput, yang mana Pak Isam, yakni ayah Puput, dianggap memiliki garis kekuatan spiritual. Pak Isam pun tidak bisa menampik, sehingga dibuatlah ruangan khusus untuk tempat benda-benda peninggalan tersebut. Tidak ada maksud dan tujuan tertentu, selain menjaga serta menghormati kakek Puput. Sore itu, ketika Puput pulang sekolah, langit mendung tebal, menandakan akan segera turun hujan. Puput langsung naik membonceng di jok belakang motor Nina, sahabatnya. Mereka berdua selalu bareng, baik saat berangkat maupun pulang sekolah. Walaupun bukan tetangga, namun Nina harus melewati rumah Puput jika ke sekolah. Persahabatan mereka bermula saat bertemu sewaktu mendaftar di SMA yang sama kala itu. Sehingga sampai menginjak kelas 3, mereka masih merasa nyaman satu sama lain. Tepat tiba di rumah Puput, hujan lebat mengguyur tanpa didahului gerimis. Mau tidak mau, Nina berteduh dulu sampai hujan agak mereda. Sebenarnya, ia membawa mantel hujan. Namun hujan yang sangat lebat tentu membuat perjalanan terasa tidak enak. Selain itu, dia juga pasti akan basah walaupun tidak guyup. Setelah memarkir motor, berdua masuk ke dalam rumah. Puput menekan saklar ruang utama, namun ternyata sedang mati lampu. Segera, Puput menuju kamar Nek Wiji untuk mengecek kondisi neneknya itu, sedangkan Nina mengikutinya. Memang Nek Wiji, yang merupakan ibu dari ayahnya, sudah ikut Pak Hisam sedari Puput kelas 2 SMP dulu, atau sekitaran 5 tahun yang lalu. Pada saat itu, Tante Haro yang tinggal serumah dengan Nek Wiji harus pindah ke kota lain demi pekerjaan sang suami. Karena tidak ada yang mau menemani, maka diajaklah Nek Wiji ke rumah salah satu dari 3 anaknya. Ketika Nek Wiji disuruh memilih, beliau memutuskan ikut dengan ayah Puput. Semenjak itulah Nek Wiji serumah dengan Puput.
Sebenarnya, di usianya yang terbilang renta, yakni di kisaran umur 70 tahunan lebih, Nek Wiji masihlah cukup sehat. Tidak pernah beliau merepotkan, karena semua masih bisa dijalani sendiri. Hanya makanannya saja yang sering meminta makanan tempo dulu, dan itu pun harus disediakan hari itu juga. Semisal, mendadak minta nasi jagung, oseng jantung pisang, dan yang paling sering adalah minta makanan dari gaplek, yakni ketela pohon yang dikeringkan. Ibu Puput dengan telaten memberi perhatian pada Nek Wiji dengan menyediakan yang dibutuhkan. Selain tentang makanan, sifat Nek Wiji yang tidak bisa dihilangkan adalah menyuruh menyediakan jajanan pasar dan bubur merah. Setiap tiba hari weton di keempat anaknya, termasuk wetonnya sendiri. Di hari tersebut, Nek Wiji menaruh jajanan beserta bubur merah di meja dapur, yang kemudian dia komat kamit dengan bahasa Jawa Tulen. Atas hal itu, Ibu Puput sudah hafal kapan waktunya menyediakan permintaan Nek Wiji. Dan hal terakhir yang selalu diperhatikan oleh Nek Wiji adalah waktu yang tepat untuk menyuci beberapa pusaka peninggalan mendiang suaminya. Nek Wiji sendiri tidak pernah terlibat dalam pencucian pusaka tersebut, karena semua dilimpahkan pada Pak Hisam. Yang Puput tahu, selain di malam 1 Suro, ada beberapa pusaka yang dijamas di malam yang lain. Dan hari itu, Nek Wiji sendirian di rumah, karena ayah dan ibu Puput pergi keluar kota siang tadi. Sebelum masuk, Puput mengucap salam terlebih dahulu. Namun kali ini, Nek Wiji tidak menjawab salam itu. Segera, Puput menyalakan lilin dan melihat kondisi neneknya. Nina sendiri terpatung di pintu kamar sambil menutup hidung. Dia merasa heran karena Puput betah dengan aroma busuk yang menyeruak. Sesaat kemudian, Nina menjadi tegang bukan kepalang saat Nek Wiji menoleh ke arahnya. Tatapan tajam itu terasa mengerikan baginya. Ini adalah kali pertama Nina melihat kondisi kamar Nek Wiji. Sebelumnya, dia memang sering bertemu di luar, namun hawanya sangatlah lain. Setelah yakin dengan kondisi Nek Wiji yang baik-baik saja, Puput mengajak Nina ke kamarnya. Dia ganti baju sebelum mengajak sahabatnya itu minum dan makan ataupun ngemil. Nina bertanya, apakah Puput tidak mencium aroma busuk yang berasal dari kamar Nek Wiji? Puput menggeleng karena tidak mencium aroma yang dimaksud. Puput merasa kalau kondisi rumahnya biasa-biasa saja. Tentu jawaban itu membuat Nina terheran, karena aroma bangkai juga menyebar hampir di setiap ruangan. Merasa mual, Nina pun memilih duduk di teras depan saja, memandangi laju air hujan. Berdua ngobrol di sana sambil minum teh hangat. Nina merasa ada yang tidak beres dengan rumah Puput saat dia melihat penampakan demi penampakan berseliweran. Nyata-nyata dia melihat ada makhluk gaib bergantian masuk ke dalam rumah. Ada yang menyeramkan, ada pula yang seperti manusia biasa. Baru kali ini, Nina menyaksikan hal di luar nalar. Dalam ketakutannya itu, dia hanya terdiam, membiarkan Puput berceloteh sendiri. Dan saat hujan menyisakan gerimis rintik, Nina berpamitan pulang. Saat berjalan mengambil tasnya di kamar Puput, Nina dibuat ngeri dengan Mbah Wiji yang wajahnya begitu aneh. Meski memandang hanya sekilas saat melewati kamarnya, namun Nina merasa kalau ada yang tidak beres dengan perempuan tua itu, juga masih mencium aroma bangkai. Anehnya, Puput tidak mencium sedikit pun aroma yang bersumber dari dalam kamar Mbah Wiji. Setelah Nina pulang, selang beberapa menit kemudian listrik menyala kembali. Puput langsung banting badan ke ranjang kamarnya. Di dalam kamar itulah dia merasa ada yang mengganjal di punggungnya. Rupanya itu adalah sebuah buku. Saat diambil, Puput merasa heran karena buku tersebut merupakan buku salah satu mata pelajaran milik Nina. Merasa penasaran, Puput membuka di mana ada salah satu kertas yang ditekuk. Di situ, Nina menulis memberitahukan kalau Mbah Wiji bukanlah nenek Puput.
Sejenak, Puput berpikir tentang maksud dari tulisan sahabatnya itu. Di saat sedang melamun, Puput dikejutkan dengan suara telepon rumah yang berdering. Dari jauh, ayahnya memberitahukan kalau malam itu dia dan ibu akan menginap karena cuaca buruk. Sedangkan jalanan merupakan jalur yang berada di bawah ketinggian tebing, sehingga dikhawatirkan bencana longsor menimpa. Ibunya berpesan agar memberi perhatian pada Mbak Viji. Besok pagi sekali mereka baru akan pulang. Usai makan malam yang dilakukan di kamar Nek Wiji, Puput diminta untuk menemani tidur neneknya itu. Puput merasa heran saja karena selama ini tidak sekalipun si nenek minta ditemani, baik olehnya maupun orang tuanya. Tapi apa boleh buat, sekali-kali tidaklah menjadi masalah. Puput mengunci pintu dan jendela, kemudian mengambil guling dan selimut yang dibawa ke kamar Nek Wiji. Meskipun serumah dan selalu bersama, namun dia merasa ada sesuatu yang membuat Puput merasa canggung. Entah apa sesuatu itu, namun terkadang dia bergidik ngeri setiap Nek Wiji menatap dirinya. Dia pun teringat dengan tulisan Nina tentang neneknya itu. Namun Puput masih belum bisa memahami maksud Nina. Puput terlelap terlebih dahulu, sedangkan Nek Wiji masih terbaring dengan mata terbuka. Alam mimpi pun langsung menyambut Puput. Dalam mimpi itu, dia merasa kalau rumahnya gelap gulita. Dia kelabaan mencari korek api, hingga dikejutkan dengan munculnya suara tangis yang memilukan. Dalam kegelapan itu, Puput berjalan mencari sumber suara, yang ternyata Nek Wijilah yang sedang menangis. Anehnya, kamar Nek Wiji tampak temaram, tidak gelap seperti di luar. Dan anehnya lagi, suara yang ia dengar bukanlah suara Nek Wiji. Pada saat Puput mendekat, suara tangisan itu terhenti, yang kemudian terdengar suara Nek Wiji minta tolong padanya. Di saat yang bersamaan, Puput dikejutkan dengan kemunculan beberapa sosok menyeramkan di setiap sudut kamar. Ada penampakan sosok pocong, sosok sundel bolong, ada pula penampakan sosok-sosok gaib lain. Pada saat semua sosok tersebut mendekat ke arah Nek Wiji, saat itu pula Puput terjaga dari mimpinya. Dan dia pun menjerit kecil saat melihat neneknya tengah duduk di kursi samping ranjang, yakni tempat duduk beserta meja kuno yang memang disiapkan untuk menyediakan makanan bagi Nek Wiji. Puput menjerit karena Nek Wiji sedang menyantap sesuatu hingga belepotan darah. Dan jelas sekali kalau yang dia santap adalah seekor kucing yang masih hidup. Nek Wiji mencengkeram dengan kuat kucing tersebut. Dan saat tahu Puput terbangun, dia pun menoleh menatap Puput dengan wajah menyeramkan. Puput mencoba menyatukan nyali, kemudian dengan gemetar bertanya pada Nek Wiji tentang apa yang telah dilakukan. Bukannya menjawab, Nek Wiji justru menyeringai, semakin menyeramkan. Selain menetes di lantai, darah seekor kucing juga telah memenuhi sekitar mulutnya. Puput terpakik tertahan, kemudian keluar kamar menahan rasa mual. Dia tidak tahu harus bagaimana. Mungkin itulah yang dimaksud Nina, kalau Nek Wiji saat itu bukanlah neneknya. Saat melihat jam dinding, waktu baru menunjukkan pukul 11 malam. Untuk menuju pagi masihlah sangat panjang. Merasa benar-benar ada yang tidak beres dengan neneknya, Puput berniat menemui tetangga untuk dimintai bantuan. Nduk, tulung mbahmu Putri, Nduk. Nduk, tulung mbahmu Putri, Nduk. Suara Nek Wiji menghentikan langkah Puput sejenak. Di saat itulah dia mendengar mobil masuk dan berhenti di depan rumah. Puput merasa tenang karena itu adalah mobil orang tuanya. Memang, meskipun tinggal di kota, rumah Puput tidak dipagar seperti rumah lain pada umumnya, sehingga baik kendaraan maupun tamu bisa langsung menuju ke depan rumah.
Bergegas, Puput membuka pintu menyambut ayah dan ibunya. Tentu saja, kemunculan Puput membuat keduanya terkejut. Seharusnya Puput sudah lelap di jam segitu. Ketika ibunya turun dari mobil, Puput langsung memeluk sambil menceritakan apa yang baru saja dia alami. Ini adalah kali pertama Puput merasa sangat ketakutan, sehingga orang tuanya merasa agak-agak cemas. Pak Isam yang merasa aneh dengan kisah Puput, langsung masuk rumah mengecek Nek Wiji. Dan itu benar, Nek Wiji masih memegang kucing yang sudah tidak lagi berkutik. Sedangkan mulutnya terdengar mengecap, dipenuhi darah yang mulai mengering. Pak Isam langsung mendekat merebut bangkai kucing dari tangan ibunya. "Ada apa, Bu? Kamu kenapa?" Dengan suara gemetar, Pak Isam bertanya. Namun Nek Wiji hanya menyeringnya tanpa bersuara. Puput dan ibunya yang melihat dari pintu kamar merasa ngeri dengan pemandangan itu. Mereka benar-benar dibuat tidak paham atas hal itu. Bau amis membuat perut mereka semakin teradu. Selama ini, Nek Wiji tidak memperlihatkan sikap yang aneh. Tapi mengapa malam itu semua berubah? Dengan bangkai kucing di tangan kirinya, Pak Isam menggandeng Nek Wiji mengajak untuk cuci tangan dan membersihkan diri. Dia juga menyuruh Puput dan ibunya untuk membersihkan kamar, kemudian diberi wangi-wangian. Meskipun ingin muntah, Puput dan ibunya tetap melaksanakan perintah Pak Isam. Berdua membersihkan darah yang tercecer, termasuk mengganti spray dan mengambil semua barang di sana. Bumi goncang ganjeng. Saat hendak memindahkan radio di atas meja, jantung Puput hampir saja dibuat copot ketika radio itu mendadak menyala dengan volume tinggi. Alunan gending Jawa seperti yang selalu didengarkan Nek Wiji mengalun dari radio tersebut. Segera Puput mematikan radio, lalu menggesernya. Radio yang masih menggunakan batu baterai itu juga permintaan dari Nek Wiji. Radio itulah yang selalu menyala menjadi teman di masa tuanya. Apa yang diputar pastilah yang bersangkutan dengan adat Jawa, terutama pagelaran wayang kulit dan tembang-tembang Jawa kuno. Meskipun begitu, Nek Wiji tidak pernah mengganggu anggota keluarga, karena dia setel radio dengan volume tidaklah keras. Belum reda degup jantung Puput, kali ini dia kembali dikagetkan dengan teriakan histeris ibunya. Hal itu membuat Pak Isam ikut berlari membaur, meninggalkan Nek Wiji duduk di ruang dapur. Rupanya yang membuat sang ibu terpekik adalah temuan bangkai di bawah kolong tempat tidur. Ada yang sudah mengering, ada pula yang dihajar belatung. Selain bangkai ayam, ada pula bangkai tikus dan bangkai kucing. Semua bangkai tersebut berlubang di dada, dan hanya bagian hati saja yang dimakan. Sejenak, Pak Isam dan istri saling pandang. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa bangkai-bangkai itu tidak mengeluarkan aroma busuk? Baru saja pertanyaan itu terlontar, datanglah aroma busuk menyeruak memenuhi ruangan. Selanjutnya, dengan memakai sapu tangan sebagai penutup hidung, Pak Isam membersihkan semua. Sedangkan Puput dan ibunya muntah-muntah di kamar mandi. Sungguh, ada sesuatu yang ganjil sedang menimpa Nek Wiji. Setelah beres, Pak Isam mengurungkan niat untuk menginterogasi Nek Wiji, karena ibunya telah terlelap. Bersama Puput dan istrinya, dia pandangi Nek Wiji yang tampak kelelahan. Malam itu, tanda tanya besar belum terjawab. Pak Isam memberikan selimut pada ibunya, lalu dia tidur di bawah kursi samping Nek Wiji. Sedangkan Puput akan tidur sekamar dengan ibunya. Mereka menunggu esok pagi, menunggu kejelasan dari Nek Wiji. Usai menjalankan ibadah sholat subuh, Puput yang bangun kesiangan dibuat lemas saat ayahnya mengabarkan kalau Nina masuk ke rumah sakit. Tadi saat Puput masih tidur, ibu Nina menelepon memberitahukan
kalau Nina mengalami kecelakaan petang kemarin sepulang sekolah. Itu berarti setelah Nina berteduh di rumahnya. Nina mengalami kecelakaan tunggal tepat di tikungan perbatasan desa. Yang membuat Puput lemas adalah kondisi sahabatnya yang masih koma, yang mana Nina mengalami muntah darah, dan sesuatu serius yang dikhawatirkan adalah keluarnya darah dari telinga kiri. Sepulang sekolah nanti, Puput berencana menjenguk sahabatnya itu. Setelah itu, Pak Isam merayu Nek Wiji agar menceritakan apa yang telah terjadi atas dirinya. Namun wanita renta itu tidak menjelaskan apapun. Dia hanya menjawab telah bertemu dengan seorang ratu cantik dan menjalankan perintahnya. Tentu saja ucapan itu membuat Pak Isam panik. Dia yakin ada yang tidak beres dengan Nek Wiji. Pak Isam kemudian berdiskusi dengan istrinya, mencari jalan keluar atas kejadian semalam. Diputuskanlah untuk mengabari anggota keluarga yang lain. Mereka takut akan disalahkan jika terjadi hal buruk pada Nek Wiji. Kini Pak Isam berharap, sesibuk apapun adik-adiknya yang memang berjauhan di luar kota, semoga bisa meluangkan waktu untuk menjenguk ibu mereka. Tanpa menunggu waktu, Pak Isam menelepon satu persatu adik-adiknya. Dan Pak Isam merasa lega karena ketiga adiknya menyatakan siap. Rupanya mereka memang anak yang berbakti, yang mana di saat sang ibu membutuhkan, maka mereka akan siap sedia. Seperti yang telah ditentukan, malamnya adik-adik Pak Isam sudah berkumpul. Namun ketiganya datang seorang diri saja, yang berarti mereka tidaklah punya waktu panjang. Seharusnya pasangan dan anak-anak mereka diajak agar Nek Wiji gembira saat melihat cucu dan anak-anaknya. Selain itu, jika diajak, tentu akan memiliki waktu lebih panjang karena tidak memikirkan yang di rumah. Tapi apa mau dikata, setidaknya mereka sudah menunjukkan baktinya. Sementara itu, Puput yang menjadi saksi awal dilibatkan dalam diskusi. Meskipun dia masih bersedih atas kondisi Nina, meskipun sahabatnya itu sudah siuman dan sudah melewati masa kritis. Dalam perundingan itu, Puput bercerita, jika awal keanehan itu adalah baru kemarin sore saat Nina berteduh di rumahnya. Menurut cerita Nina sahabatnya, Nina mencium aroma busuk bangkai yang mana Puput tidak mencium sama sekali. Selama berada di dalam rumah, Nina juga merasa ada sosok yang mengawasinya, sehingga dia memilih duduk di teras. Dan selama di teras itu, Nina melihat sosok-sosok tak kasat mata berseliweran masuk ke dalam rumah. Pada akhirnya, Nina merasa takut sendiri. Bahkan dia melihat sosok lain ada pada tubuh Nenek Wiji. Dari itulah, Nina memberitahukan dengan tulisan bahwa Nek Wiji yang dia lihat bukanlah Nenek Puput. Sengaja, Nina tidak memberitahukan secara langsung, karena dia mendapat bisikan ancaman agar jangan ikut campur. Sayangnya, Nina tidak tega dengan Puput, sehingga tetap memberitahukan meski lewat tulisan. Hingga ancaman itu pun benar-benar terjadi pada Nina. Saat perjalanan pulang, dia terus kepikiran dengan Nek Wiji. Dan sosok Nek Wiji tiba-tiba menghadang di tengah jalan yang licin. Penampakan itulah yang membuat celaka Nina hingga dinyatakan kritis. Namun alhamdulillah, siang tadi Nina siuman dan dinyatakan oleh dokter telah melewati masa-masa bahaya itu. Nina pun menceritakan yang sebenarnya pada Puput. Kisah dari Puput memberi penjelasan pada semua bahwa apa yang menimpa Nina ada sangkut paut dengan Nek Wiji. Perbincangan yang dilakukan hingga menjelang tengah malam itu mendapati keputusan, yakni Tante Haroh akan menelepon Irwan, suaminya, untuk minta bantuan adik dari simbahnya. Irwan, yang juga sering mengalami kejadian di luar nalar, selalu minta petuah dari Mbah Ali. Malam itu juga, Tante Haroh menelepon suaminya. Sebenarnya Irwan sibuk karena ada proyek yang sedang berjalan. Tapi karena Tante Haroh terus merajuk, maka dia akan menemui Mbah Ali besok pagi. Sedangkan keputusan untuk datang ada di tangan Mbah Ali.
Sengaja, keluarga Pak Isam meminta agar orang pintar saja yang datang ke rumah untuk melihat kondisi Nek Wiji. Karena dapat dipastikan kalau ada perlawanan dari Nek Wiji jika dia yang diajak keluar. Semua tahu bagaimana dampaknya jika ibu mereka berontak. Dan untuk itu, semua siap memfasilitasi tiket pesawat terbang jika Mbak Ali siap. Pada akhirnya, keempat bersaudara masih dalam satu rumah menunggu kedatangan Mbak Ali yang diantar Irwan. Mereka tidak tega meninggalkan Nek Wiji meski ada pekerjaan yang penting. Ibu lebih utama. Mereka sependapat jika tidak ada yang bisa membalas apapun dari air susu ibu. Dan selama sehari semalam di rumah, mereka tetap menemui kejanggalan dari sikap Nek Wiji. Selain tatapannya yang tidak menunjukkan seorang ibu, mereka juga menemui dengan mata kepala sendiri saat Nek Wiji makan kucing hidup. Yang tidak bisa dimengerti adalah dari mana Nek Wiji mendapatkan kucing tersebut, padahal dia tidak pernah keluar. Baru saja Mbak Ali keluar dari mobil, beliau langsung mengucap istighfar. Sambil kumat kamit membaca doa, Mbak Ali melangkah masuk ke dalam rumah. Terdengar beberapa kali dia mengucap istighfar. Menurutnya, di setiap sisi rumah terdapat makhluk tak kasat mata. Seolah akan ada pesta demit di rumah Pak Isam. Langkah Mbak Ali terhenti ketika mendekati kamar Nek Wiji. Dia berucap jika ada aura gelap dengan kekuatan dahsyat bersumber dari kamar tersebut. Dari berbagai pengalaman mengusir bangsa halus, baru kali ini Mbak Ali dibuat berat hanya karena melihat energi gelapnya saja. Meskipun begitu, Mbak Ali tetap melangkah masuk menemui Nek Wiji. "Geteh anget," ucap Mbak Ali saat berhadapan dengan Nek Wiji. Perempuan renta itu menunjukkan kemarahan dengan nafasnya yang menderu. Setelah sekian detik, Mbak Ali keluar kamar dengan nafas terasa sesak. Mbak Ali memberitahukan bahwa Nek Wiji adalah sosok yang disukai makhluk halus. Dalam kejawen, biasa disebut weton geteh anget. Yang paling berbahaya dari seorang geteh anget ini adalah apabila dengan sukarela dia menyerahkan diri untuk bangsa demit. Hal itu akan membuat jiwanya terpasung. Kalaupun mampu melakukan pengusiran pada sosok lain tersebut, bisa saja mengancam jiwanya. Ibarat seseorang mempunyai tamu yang diizinkan masuk bahkan menginap. Tentu bisa dibayangkan apa yang terjadi jika tamu tersebut diusir. Namun yang pasti, sosok gaib tersebut tidak akan menyakiti raga Nek Wiji. Untuk kali ini, aku akan hubungi seorang teman dari pesantren. Rupanya Mbak Ali benar-benar merasa berat atas kasus Nek Wiji. Segera, Mbak Ali menghubungi seorang teman yang dimaksud. Yang kemudian dia memberitahukan bahwa kawannya itu bersedia membantu. Dan malam nanti sudah tiba di rumah Pak Isam. Lelaki yang dipanggil Ustadz Dori itu seumuran dengan Mbah Ali. Begitu sampai, langsung disambut oleh semua tuan rumah. Dan tanpa basa-basi, sang Ustadz langsung menuju kamar Nek Wiji yang mengucap salam meski mendapat sentakan gaib. Aku diundang. Kata itu keluar dari mulut Nek Wiji yang kemudian disusul dengan menggeram dengan teriakan lantang. Puput baru sadar bahwa melihat kejadian tersebut secara langsung membuatnya percaya bahwa sesuatu yang lain memanglah nyata dan benar-benar ada. Ketegangan berlanjut ketika Nek Wiji merangkak sambil meraung. Melihat itu, Ustadz Dori membuka tutup botol air yang dibawanya, lalu menyiramkan sedikit mengenai wajah Nek Wiji. Perempuan renta itu merangkak mundur dengan mata melotot. Dia melakukan perlawanan. Selanjutnya, Ustadz Dori mengeluarkan sesobek kain mori. Dipanggilnya Mbah Ali dan Pak Isam untuk memegangi tubuh Nek Wiji. Keduanya merasa kewalahan dengan kekuatan yang dimiliki Nek Wiji. Wanita renta itu mampu membuat keduanya terkalahkan. Baik Mbah Ali yang dikenal spiritualis maupun Pak Isam sama-sama terpental.
Mbah Dori mencoba melakukan penyiraman kembali, dan kali ini terdengar teriakan keras dari Nek Wiji yang membuat beberapa warga sekitar datang ke rumah Pak Hisam. Mereka ikut menyaksikan apa yang tengah terjadi. Selanjutnya, Ustadz Dori menaruh sebuah telur ayam kampung di sudut kamar. Kemudian dia keluar dari kamar tersebut. Semua berkumpul di ruang tengah. Ustadz Dori minum air putih, lalu mengipas wajahnya dengan tangan. Selanjutnya, dia berkata bahwa pengusiran jin dari tubuh Nek Wiji sangatlah sulit. Setiap kali diusir satu, maka ada lagi yang masuk. Begitulah seterusnya. Untuk itu, maka bagaimanapun juga, Nek Wiji harus dibawa ke pesantrennya. Di sana nanti akan dilakukan upaya yang melibatkan murid-murid Ustadz Dori. Selesai menjelaskan, Ustadz Dori kembali masuk kamar, mengambil telur yang tadinya dia taruh. Semua menyaksikan telur itu pecah, yang kemudian telah berubah menjadi hitam membusuk. Aromanya seketika membuat semua orang menutup hidung. Ini berarti Nek Wiji telah menyerahkan dirinya. Penyebabnya adalah ada dari salah satu penghuni rumah ini membawa jin ganas tersebut, yang kemudian Nek Wiji ikut terlibat. Warga yang berdatangan hanya ikut menyaksikan saja. Baru kali ini kejadian seperti itu mereka temui di komplek. Dan hampir semua beranjak ke kamar Nek Wiji saat Ustadz Dori meminta bantuan untuk membawa Nek Wiji ke mobil. Terlihat Haroh dan Puput menangis saat melihat Nek Wiji yang diikat tangannya dan dibopong beramai-ramai. Di usia yang rentan, Nek Wiji harus menemui kejadian di luar nalar tersebut. Setelah masuk mobil, dengan diapit Mbah Ali dan Pak Hisam, melajulah mobil meninggalkan komplek. Di sepanjang perjalanan, Nek Wiji terus berteriak marah. Sesekali terdengar mencaci. Suasana di sepanjang perjalanan sangatlah mencekam. Nek Wiji terus bersuara dengan kasar. Bahkan beberapa kali mobil oleng hampir celaka. Beruntungnya, Irwan yang menjadi sopir jeli, sehingga dia tahu saat ban dalam kondisi tidak beres. Kalau saja tidak jeli, sudah pasti ban akan meletup, yang tentu nyawa mereka menjadi terancam. Setelah melewati beberapa kendala dalam perjalanan, mobil mulai masuk ke area pesantren. Wajah Nek Wiji seketika berubah. Yang tadinya menantang pongah, kini justru minta dilepaskan. Dia juga mengancam akan membalas satu persatu. Mendekati dini hari, suasana pesantren tampak mulai ada aktivitas. Semua masuk di sebuah ruangan yang berlantai papan jati. Di sana sudah ada setidaknya 6 murid Ustadz Dori. Mungkin mereka mengaji semalaman sesuai pesan sang guru yang minta mereka untuk membantu jarak jauh. Kali ini, Nek Wiji mendadak lunglai. Setelah tali dilepas oleh sang Ustadz, Nek Wiji direbahkan di tengah-tengah mereka. Selanjutnya, dilakukanlah doa bersama, yang sesekali Ustadz Dori mengusap wajah Nek Wiji sambil menarik seperti mencabut sesuatu. Menjelang azan subuh, proses tersebut diakhiri. Tampak Nek Wiji masih lemas. Sebentar kemudian, dia tersenyum menutup matanya. Selesai menjalankan sholat subuh, datanglah Tante Haroh dan 2 kakaknya. Puput sendiri tidak ikut karena jaga rumah. Semuanya berkumpul, yang kemudian Ustadz Dori ikut membaur di sana. Sejenak semua terdiam. Setelah menghela nafas panjang, Ustadz Dori pun mulai bertutur bahwa pada saat itu Nek Wiji disembunyikan di tempat yang sangat jauh. Dia tidak bisa pulang dan tidak bisa dituntun pulang. Saya mohon maaf karena tidak bisa membantu banyak. Mendengar itu, tangis Tante Haroh pun pecah. Disusul kemudian tangisan dari Bu Nisa, ibunya Puput. Sementara yang lain terdiam menahan duka di hati. Pak Hisam sendiri ikut menitikkan air matanya. Setelah itu, Ustadz Dori meminta agar Bu Nisa berkata jujur tentang sebuah barang
Yang pasti barang tersebut bukan miliknya dan diambil di sebuah penginapan. Dengan ragu, Bu Nisa menatap sang ustadz. Rupanya Ustadz Dori memang memiliki ilmu kebatinan yang luar biasa. Dan diawali dengan kata-kata yang kaku, mulailah dia berkisah. Pada saat liburan keluarga, Bu Nisa menemukan sebuah kalung di kamar penginapan. Anehnya, kalung tersebut dia temukan saat akan pulang, seolah ada seseorang yang sengaja menaruhnya. Dan entah kenapa, dia sangat ingin membawa dan memiliki kalung tersebut. Pada akhirnya, kalung itu pun dibawa dengan ditaruh di dalam tas. Namun anehnya, kalung tersebut raib begitu saja saat tiba di rumah. Bahkan sampai saat itu, Bu Nisa belum juga menemukannya. Ustadz Dori mengangguk-angguk. Setelah itu, berkata supaya kalung itu janganlah dicari karena sudah dibuang oleh Nek Wiji. Sebenarnya, kalung itu sudah berpindah-pindah tangan dari satu keluarga ke keluarga yang lain. Tujuannya adalah memberi celaka bagi mereka yang menyimpannya. Nek Wiji yang sebenarnya bukan orang sembarangan, karena memiliki weton getih anget, rupanya tahu akan hal itu. Yang menjadi masalahnya adalah, Nek Wiji menerima jin ini, asalkan tidak membuat keluarganya terkena musibah yang berujung maut. Sekarang, saya harus tahu dulu di mana Nek Wiji disembunyikan. Bu Nisa tampak merasa terpukul. Rupanya sikap buruknya itu penyebab dari masalah ini. Seharusnya dia tidak mengambil barang yang bukan hak miliknya. Tidak pernah terbayangkan jika Nek Wiji yang harus menanggung ulahnya itu. Sementara itu, Ustadz Dori sudah bersila di sisi Nek Wiji, berupaya melakukan yang terbaik atas izin Sang Pencipta. Tapi berulang kali apa yang dilakukan sang ustadz dirasa sia-sia. Pada akhirnya, dia mengajak semua untuk melakukan sholat gaib. Tentu saja hal itu membuat semua merasa bahwa Nek Wiji sudah meninggal dunia. Ada harapan, dengan sholat gaib, kita sudah mengikhlaskan Nek Wiji. Dan jika sudah ikhlas, maka jin ini akan ikut lenyap. Ini bisa memberi jalan Nek Wiji untuk pulang. Kalian semua harus siap menerima apapun nanti. Bisa jadi Nek Wiji akan pulang, tapi tidak dengan nyawanya. Berdoalah. Setelah semua berwudu, sholat pun dilaksanakan. Seketika angin kencang datang yang membuat para santri ketakutan. Nek Wiji yang semula lunglai mendadak berteriak sangat keras dengan suara parau. Terdengar juga tulang-tulangnya gemertakan, seperti dipatahkan. Setelah sholat selesai, Nek Wiji muntah berwarna hitam pekat. Baunya busuk sangat menyengat. Setelah itu, dia pingsan, tidak sadarkan diri. Setelah kejadian itu, Nek Wiji menjadi kosong. Dia tidak ingat apapun dan tidak ingat siapapun. Selain itu juga, tidak bisa melakukan apapun. Makan harus disuapi, mandi harus dimandikan seperti orang mati. Raganya tetap hidup, namun jiwanya kosong. Tidak ada lagi sosok jin yang menghampiri jiwa yang kosong. Nek Wiji mempertaruhkan semua demi anak cucunya. Kini tidak ada lagi jin ataupun demit yang mengganggu keluarga Puput lagi. 2 bulan kemudian, akhirnya Nek Wiji mengembuskan nafas terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Penyesalan selalu datang terlambat. Dan dari penyesalan itulah seseorang akan belajar tentang hikmah dari sebuah perjalanan hidup. Kisah kali ini menceritakan tentang penyesalan yang berujung kebaikan. Betapa sungguh sangat berharga kata maaf, seperti yang menimpa Ipang. Dari maaf itulah
teror gaib lenyap, sehingga memberikannya satu pengalaman yang sangat berharga. Kutumpahkan darah istriku. Yanus Waryadi, Magelang. Seorang laki-laki muda yang tengah terlelap dalam tidurnya tiba-tiba mengigau. Ia menceracau tanpa jelas apa yang ia ucapkan. Beberapa saat kemudian, ia pegangi lehernya sendiri. Bukan sedang mencekik diri sendiri, melainkan ia terlihat kesulitan untuk bernafas. Semakin lama, terdengar dengkuran yang semakin keras. Laki-laki itu memang sedang merasakan tenggorokannya tercekik. Ia hampir kehilangan nafas kalau saja teman satu selnya tidak segera membangunkannya. "Istighfar bro, istighfar!" ucap teman satu sel yang membangunkan si laki-laki. Tidak lama berselang, deru nafasnya sudah mulai kembali dengan teratur. Dalam pandang mata yang sayu itu pun kembali mengatakan hal yang sama. Dia datang lagi. Lalu tatapannya pun kosong, seakan menerawang pada suatu waktu atau suatu kejadian yang telah berlalu. Kita berada di sini memang membawa dosa masing-masing. Itu sudah resiko untuk kita. Lebih baik kembali tidurlah. Bukankah katamu besok kamu sidang? Kedua laki-laki itu pun kembali mencoba untuk memejamkan mata. Tapi bukan rebah seperti tidurnya orang pada umumnya. Mereka tidur dalam keadaan jongkok. Sel yang tidak begitu luas itu ditempati kurang lebih 12 tahanan. Mereka memang belum berstatus napi karena belum mendapatkan vonis dari hakim. Tapi laki-laki itu sudah memperkirakan kalau tuntutan hukuman yang akan ia terima setidaknya 15 tahun penjara. Laki-laki yang baru saja mengigau itu lantas berdiri, memegang jeruji besi yang kokoh. Ia terlihat seperti jangkrik yang berada di dalam kandang bambu. Mata laki-laki itu tiba-tiba nanar dan tubuhnya kembali tegang ketika ia melihat sebuah bayangan perempuan bersimbah darah mendekati selnya. Ia menutup muka dengan kedua tangannya. Ia memang tidak ingin melihat penampakan yang mengerikan itu. Tapi telinganya masih mendengar suara tangis seorang perempuan. Mas, maafkan aku, Mas. Maafkan aku, kata perempuan itu dalam isak tangisnya. Si laki-laki memang tidak menjawab secara lisan. Namun jauh di dalam lubuk hatinya, ia mengatakan bahwa ia tidak akan pernah memaafkan perempuan itu. Perempuan yang tidak lain adalah istrinya. Perempuan yang telah ia bunuh. Hari itu, setelah melalui persidangan yang cukup menguras emosi, pengadilan pun menjatuhkan vonis 15 tahun penjara. Laki-laki bernama Ipang itu dinyatakan terbukti bersalah telah membunuh istrinya sendiri. Pengadilan pun menanyakan, apakah Ipang akan menerima putusan ataukah mengajukan banding? Ipang yang merasa bahwa apa yang ia lakukan adalah karena membela harga diri pun mengajukan banding. Ia merasa ulah istrinya lah yang menyebabkannya menjadi gelap mata. Beberapa hari kemudian, persidangan pun dibuka kembali. Perdebatan alot antara tim kuasa hukum terdakwa dan para penuntut pun terjadilah. Adu argumentasi berlangsung ketat. Hingga akhirnya, setelah negosiasi ini dan itu, yang tentu saja sangat memusingkan kepala Ipang, akhirnya hakim mengetok palu untuk memberi pidana selama 9 tahun, subsidiar 6 bulan. Sore itu, status kehidupan Ipang pun berubah. Ia yang semula adalah orang bebas, seorang pekerja yang memiliki cukup penghasilan, kini menjadi seorang narapidana yang hidup di lingkungan serba terbatas. Pingin nyaman, kamu punya fulus apa enggak? Begitulah kalimat yang ia dengar sore itu. Ia menggeleng. Ia telah menerima putusan sebagai penebus dosa yang telah ia lakukan. Ipang mula-mula dimasukkan ke blok C, blok khusus untuk karantina. Ia tidak lama tinggal di sana.
Selanjutnya, oleh petugas ia dimasukkan ke blok H, blok di mana berisi napi-napi kasus pidana. Sedikit perkenalan dari para napi lain. Memang hanya sebuah pukulan yang tidak terlalu keras, cukup untuk tetap menyadarkan Ipang bahwa ia kini berada di dunia yang terkungkung. Dunia di mana siapa yang kuat dialah yang berkuasa. Kepala kamar pun menyambut Ipang. Selebihnya, ia mengatur di mana Ipang harus tidur dan sebagainya. Beruntungnya Ipang, karena napi lain yang berada satu sel dengannya ternyata bukanlah orang-orang brutal seperti pemikirannya ketika pertama kali datang. Mereka semua memang memberi pukulan, tapi setelahnya mereka saling minta maaf dan menjelaskan kalau pukulan-pukulan itu hanyalah sebagai salam selamat datang. "Kasus apa, Bang?" tanya salah seorang di sel itu. 338, jawab Ipang singkat. Tanpa dinyana, orang-orang di sel itu langsung menyambut dengan tepuk tangan dan sorak-sorai. Ipang yang belum mengerti apa-apa tampak kebingungan. Akhirnya, salah seorang pun menjelaskan bahwa mereka semua kebetulan adalah napi-napi dengan pasal yang sama, pembunuhan. Penjelasan yang mana harus kembali membuka luka batin bagi Ipang. Sekilas teringat bagaimana kedua tangannya harus berlumuran darah. Ipang yang nampak sedih pun segera dihibur oleh teman-temannya. Mereka bilang kalau semua yang berada di sel itu adalah para pendosa. Banyak-banyaklah memohon ampun. Sekitar pukul 5 sore, semua napi pun diabsen pada masing-masing sel. Pintu sel kemudian dikunci. Suasana yang semula ramai mendadak sunyi sepi. Lorong-lorong yang menghubungkan blok satu ke blok lain pun terlihat mencekam. Nyaris tidak ada cahaya di sana. Temaram, kelam, seakan menyimpan berjuta cerita dari para penghuni di sana. Seseorang lantas berbisik pada Ipang, kalau menjelang maghrib, demit, setan, lelembut, apapun itu suka berkeliaran dan menampakkan diri. Jadi dilarang gaduh karena mereka sangat suka membuat kesurupan. Ipang hanya membisu ketika teman-teman satu selnya saling bercerita satu dengan yang lain. Ia memang tidak ingin berurusan dengan para lelembut penghuni rutan, apalagi ketika sosok Santi, almarhumah istrinya, semakin kerap menghantuinya. Waktu pun berjalan dengan sangat lambat bagi Ipang. Setelah berjamaah sholat Isya, semua tampak berada di posisi masing-masing. Memang masih ada yang membaca Al-Quran, namun dari 13 orang di sel itu, hampir kesemuanya sudah memejamkan mata. Ipang yang berada di posisi dekat kamar mandi, nyaris tidak bisa tidur. Malam itu ia merasakan bulu kuduknya merinding. Ia juga mencium aroma anjir darah. Ketika semua teman selnya sudah terlelap, tinggallah Ipang sendiri yang masih terjaga. Aroma anyir itu terasa semakin pekat menusuk hidungnya. Sebuah tangisan tiba-tiba terdengar dari luar sel. Ia hafal suara tangis itu, tangis istrinya. Beberapa detik berikutnya, Ipang dengan pikiran yang berada di tengah antara sadar dan tidak, melihat istrinya sudah berdiri di dekat pintu sel tahanan. Ipang melihat bagaimana tenggorokan yang telah terputus itu mencoba menghirup udara. Sementara darah merah kehitaman terus menyembur dari luka menganga itu. Sosok bermandi darah itu pun mulai mendekat ke arah Ipang. Jeruji dari besi itu dengan mudahnya ditembus begitu saja. Sosok itu dengan mudah juga melewati teman-teman satu sel. Orang-orang yang dilewati pun seakan tidak merasakan apapun. Ipang yang merasa ngeri karena penampakan itu lantas bangkit dan mencoba membangunkan teman di sebelahnya. Ipang minta tolong dengan suara yang sangat gugup dan panik. Berkali-kali ia menggoyang-goyangkan tubuh temannya. Mas, tolong maafkan aku, Mas. Sosok dengan leher menganga lebar itu kembali mengucapkan permintaan maaf. Kali ini bahkan dengan kedua tangan maju seakan hendak memeluk Ipang.
Ipang semakin ketakutan. Ia juga semakin keras mengguncang tubuh temannya. Tapi jangankan terbangun, temannya justru tidur semakin nyenyak. Ipang yang tidak kuasa melihat sosok menyeramkan itu, pada akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai akhirnya ia pun limbung, lalu tidak sadarkan diri. Sementara itu, sosok perempuan bersimbah darah yang dilihat Ipang juga sudah menghilang tanpa bekas. Pang, maaf nih ya. Sebenarnya, siapa orang yang kamu bunuh itu? Tanya kepala kamar di satu malam. Kepala kamar sudah 3 atau 4 kali melihat Ipang ketakutan tanpa sebab yang jelas. Mendapat pertanyaan itu, Ipang hanya bisa menggelengkan kepala. Kedua tangannya lalu menutupi wajahnya, seakan ia sedang merasakan sesuatu yang sangat berat. Kepala kamar tidak memaksa Ipang untuk bercerita. Ia hanya minta Ipang untuk sering-sering beristighfar. Kepala kamar sudah hendak meninggalkan Ipang untuk tidur. Namun ia mengurungkan niatnya, lalu kembali menatap Ipang dengan tajam. Lalu bisiknya pada Ipang, "Selama aku berada di sel ini, aku memang sudah kenyang berinteraksi dengan para dedemit penghuni rutan ini. Namun baru kali ini aku menjumpai napi sepertimu. Tubuhmu bau anyir, bau darah. Aku yakin arwah atau apapun orang yang telah kau bunuh itu pasti mengikutimu. Entah dia memendam rasa dendam atau apapun itu. Yang jelas, urusanmu dengannya belum selesai." Ipang tidak menjawab secara lisan apa yang dikatakan kepala kamarnya. Namun jauh di dalam lubuk hatinya, ia memang membenarkan. Memang masih ada dendam di antara ia dan korban. Masih ada urusan yang belum selesai. Sebenarnya mudah, tapi keadaanlah yang membuatnya sulit. Padahal antara ia dan korban bukanlah orang asing. Ini hanya antara Ipang dengan almarhum istrinya. Namun untuk bercerita, dada Ipang masih terlalu sesak, terlalu sakit untuk sekedar terkenang kembali pada peristiwa itu. Antrian untuk mengambil jatah makan sore masih terlalu berjubel. Beruntungnya karena Ipang dan teman-temannya bergerak cepat sehingga ia tidak kehabisan jatah seperti beberapa hari yang lalu. Tinggal menunggu 3 antrian sebelum ia juga mengambil jatah. Ia yakin menu kali ini tetaplah sama, dan sebenarnya memang selalu sama. Tibalah giliran Ipang mengambil nasi dan lauk. Petugas dengan cekatan memberikan jatah makanannya. Tidak ada yang aneh dari menu makanan itu. Sepiring nasi, sedikit sayur, dan lauk mewah berupa cuilan ikan asin. Semua berubah saat ia mencoba tersenyum pada petugas ransum. Awalnya ia hanya bermaksud mengucapkan terima kasih seperti biasanya. Namun saat ia menatap wajah petugas itu, betapa terkejutnya Ipang, karena wajah yang ia lihat adalah wajah istrinya. Wajah dengan hiasan darah yang menyembur dari lehernya yang menganga lebar. Ipang pun kaget sembari berteriak-teriak histeris. Alhasil, jatah makanan di tangannya pun tumpah tidak karuan. Ia melihat istrinya mendekatinya. Ipang semakin ketakutan. Ia melihat istrinya mendekat seraya memohon maaf. Mas, maafkan aku, Mas. Maafkan aku. Berkata demikian, sembari kedua tangan istrinya mengarah ke arahnya. Ipang tersadar ketika salah seorang petugas mengguyurnya dengan segayung air. Awalnya, ia memang gelagapan. Namun setelahnya, ia justru menangis terseduh. Napi lain yang berempati mencoba menenangkannya. Namun bagi yang merasa kalau Ipang hanyalah napi cengeng, justru menghardiknya. Karena dirasa memperlambat waktu pengambilan jatah makan. Malam itu, Ipang terpaksa kembali menahan lapar. Sementara teman satu sel yang lain sudah tidur dengan pulas. Waktu seperti terhenti.
Semua kenangan yang ingin ia hapus justru kembali menari-nari di dalam kepalanya. Saat lamunan Ipang melambung tinggi, ia kembali mencium aroma anyir. Semula hanya seperti hembusan angin yang datang sepintas kilas. Kini aroma itu semakin kuat menusuk hidung. Ada desir yang meniup di belakang daun telinganya. Tiba-tiba terdengar suara mengorok, mirip seperti sapi yang disembelih. Suara itu kemudian disusul oleh suara lain. Mas, maafkan aku, Mas. Maafkan aku. Suara itu seakan menggema di setiap sudut ruangan. Tolong maafkan. Lagi dan lagi, suara itu menghantui Ipang. Tolong maafkan aku. Ipang selalu bergidik ketika mendengar suara itu. Kali ini, ia berteriak dengan lantang. Tidak, aku tidak akan pernah memaafkan perempuan sundal sepertimu. Suara perempuan itu pun hilang, berganti sebuah tangis dan rintihan menyayat hati. Meskipun begitu, dengan keras hati, Ipang tetap memegang teguh prinsip yang ia pegang. Tidak akan ada kata maaf untuk istrinya, meskipun dengan tangannya lah istrinya meregang nyawa. Ipang tiba-tiba saja tersentak. Ia melihat darah di mana-mana. Darah itu bahkan telah menggenangi seluruh teman-teman satu selnya. Sementara itu, dua bentuk tangan tiba-tiba saja telah merangkul dari belakang. Kedua tangan berlumuran darah itu masing-masing berada di pundak. Ipang mencoba menepis kedua tangan yang masih menggelayut di pundaknya. Tapi kedua tangan itu seakan tidak mau melepaskan pelukannya. Kedua tangan itu bahkan mulai melingkar di leher Ipang. Mas, tolong maafkan aku, Mas. Rintih suara di belakang Ipang. Ipang tergagap ketika salah seorang teman selnya mengguncang-guncang badannya. Ia menyuruh Ipang untuk beristighfar. Tentu saja Ipang pun menurut. Rasa sesak nafas akibat tercekik dua tangan berlumuran darah mulai reda. Ipang menebarkan pandangan. Tidak ada genangan darah. Tidak ada sosok istrinya yang menyeramkan. Tidak terdengar suara rintihan dan minta maaf. Suasana benar-benar hening seperti biasanya. Temannya pun menyarankan untuk segera tidur kembali. Bulan demi bulan berlalu dengan sangat lambat. Pagi itu, Ipang berencana untuk mengunjungi masjid. Di sana ia akan menenangkan diri. Mungkin di sana ia akan mendapatkan petunjuk mengenai apa yang harus ia lakukan. Ia berjalan dengan sedikit terburu, karena ia juga harus segera mengantar makan pagi. Perutnya benar-benar lapar. Ipang melambai ke sana kemari ketika melihat orang yang ia kenal. Benar-benar suasana pagi yang cerah. Semua fasilitas yang disediakan juga ramai terisi oleh para napi. Sesampai di masjid, ternyata kepala kamar sudah berada di sana. Mungkin ketika ia mandi, kepala kamar sudah terlebih dulu pergi. Ia juga melihat Badak, perampok sadis yang juga membunuh korbannya di kasus terakhirnya. Ipang juga melihat beberapa nama kondang lain yang ia ketahui dalam kasus pembunuhan sadis. Saat itulah Ipang langsung jatuh bersimpuh. Ia menangis ketika melihat deretan para pembunuh itu tengah khusyuk berzikir. Bukan saja karena ia teringat akan dosa-dosanya sendiri, ia juga menyadari bahwa ada predikat lain di belakang namanya, yaitu seorang pembunuh. Ipang pun segera larut dalam penyesalan yang paling dalam. Ia mengucap istighfar berkali-kali, mungkin puluhan atau ribuan kali, sampai-sampai ia tidak mendengar lonceng tenda jam makan telah berbunyi. Teman-teman di masjid itu pun segera mengajak Ipang untuk mengantri. Makan pagi pun usai. Bersamaan dengan itulah, tiba-tiba terbesit dalam hati Ipang untuk menceritakan persoalan yang ia pendam selama menjadi tahanan. Maka ia pun mengajak kepala kamarnya untuk kembali ke masjid. Sang kepala kamar pun tidak menolak ajakan itu.
Justru dengan senang hati, ia akan membantu sebisanya kepada napi yang berkeluh kesah padanya. Ipang pun mulai menceritakan perjalanan hidupnya hingga mengapa ia bisa berada di dalam rumah tahanan itu. Namun sebelumnya, ia terlihat menghirup nafas dalam-dalam. Barulah dengan sedikit terbata, ia mulai bercerita. Saya dulu adalah seorang kepala tukang bangunan. Pekerjaan saya tidak menetap di satu kota, karena saya harus ikut proyek kesana kemari. Sampai pada suatu ketika, di akhir tahun 2010, pimpinan proyek mengatakan kalau beliau mendapatkan tender untuk membangun sebuah gedung perkantoran di sebuah kota di Jawa Timur. Target pekerjaan selesai yaitu 4 bulan, dan lusa kami harus sudah berangkat. Maka pada waktu yang telah ditentukan, kami pun berangkat. Saya lupa apakah kami ber-15 ataukah 20 orang, karena ada sebagian pekerja yang kami juga tidak saling mengenal. Di kota itu, kami pun membangun tenda untuk keperluan kami sehari-hari. Selama masih ada di masjid atau musola di dekat proyek kami, itu sudah sangat membantu buat kami. Kami bisa minta izin untuk sekedar mandi dan keperluan sehari-hari. Sebulan berada di sana, saya mulai kenal dengan seorang perempuan. Ia mengaku bernama Santi. Parasnya cukup manis, orangnya ramah, dan tentu saja ia memiliki tubuh yang bersih, padat berisi. Kami sering bertemu saat berada di warung. Dari sanalah kami mulai saling memperkenalkan diri. Pada awalnya, saya tidak tahu apa status perempuan itu. Dalam artian, apakah ia seorang ibu rumah tangga atau masih sendiri? Apakah ia bekerja atau mahasiswi? Dan lain-lain. Untuk sekedar menanyakan kepada pemilik warung pun rasanya sungkan. Namun seiring berjalannya waktu, pada akhirnya saya sering melihatnya diantar ke sana kemari menggunakan mobil. Dan saya mulai penasaran. Karena rupanya bukan satu laki-laki saja yang sering bersamanya. Saya mencoba berpikir positif. Namun pada akhirnya, saya harus menyimpan pikiran positif saya. Karena tingkah laku sang sopir tidak memperlihatkan kalau ia adalah seorang sopir. Mereka terlalu mesra, terlalu dekat, untuk bisa dikatakan sebagai penumpang dan sopirnya. Jujur, saya memang bukan siapa-siapa. Tapi entahlah, yang jelas saya merasa cemburu yang kuat. Pada suatu ketika, setelah kurang lebih 3 bulan saya mengenalnya, saya pun memberanikan diri untuk menyatakan perasaan saya. Yang mana pada saat itulah, saya mendapati sebuah kenyataan bahwa dengan jujur ia mengatakan siapa ia sebenarnya. Utamanya mengenai profesinya, yang, maaf, adalah seorang wanita penghibur. Namun meski saya terkejut, dalam hati yang terdalam, justru saya merasakan kalau saya iba, kasihan. Saya berempati, dan saya ingin mengentaskan dari pekerjaan yang ia tekuni saat itu. Dalam pada waktu proyek yang menyisakan kurang lebih sebulan lamanya, saya mencoba mendekatinya dari hati ke hati. Saya juga jujur bahwa saya hanyalah seorang tukang batu, kuli proyek. Saya tidak mempunyai mobil bagus seperti yang sering saya lihat ketika para laki-laki menjemputnya. Yang pasti, kalau untuk urusan materi yang berlebih, saya menyerah. Namun kalau untuk urusan hidup yang lebih baik, saya akan berusaha bersama menuju ke arah itu. Berkali-kali saya meyakinkan bahwa saya tidak akan pernah mempermasalahkan masa lalunya. Prinsip saya, masa lalumu itu milikmu, masa laluku itu milikku, dan masa depanlah milik kita. Saya seringkali menanyakan, apa iya kamu akan terus begini? Benar, saat ini kamu masih cantik, masih kencang, masih sehat. Tapi ingat, umur tidak akan menipu. Kelak kalau semakin tua, kecantikan pasti memudar, otot tubuh juga mulai mengendur, dan sebagainya,
termasuk apakah pada saat kita dipanggil nanti, kita sudah berada kembali di jalan yang benar, atau justru semakin terperosok ke lubang hina yang lebih dalam. Dan sore itu, saya masih sangat teringat. Tangis Santi pun pecah. Ia menangis sejadi-jadinya, meratapi kesalahannya. Sampai pada akhirnya, seminggu sebelum proyek itu selesai, saya kembali menantingnya. Apakah ia bersedia menerima saya seperti apa adanya? Tinggalkan pekerjaan kotornya, atau ia akan tetap memilih untuk tinggal dalam kemewahan semu? Saya tidak akan memaksanya. Saya hanya memberikan pilihan. Soal apa yang ia pilih, saya serahkan sepenuhnya padanya. Sehari sebelum kami meninggalkan proyek, ia datang menemui saya. Dengan tangisan haru, ia mengatakan kalau ia memilih untuk ikut dengan saya, ia akan tinggalkan pekerjaannya selama ini. Kami bahkan sempat menemui seorang tetua masjid, tidak jauh dari lingkungan proyek. Di sana, Santi mengucap sumpah, serta melakukan sholat taubatan nasuha. Saya sangat bersyukur, karena dalam waktu yang relatif singkat, saya bisa mengajak orang yang berada dalam kubangan dosa untuk menjalani kehidupan yang lebih bersih. 3 bulan setelah itu, kami pun menikah. Semua serba singkat memang. Mungkin memang seperti itu garis takdir yang telah diberikan pada kami. Tidak ada perayaan besar karena kami memahami kemampuan kami. Cukuplah bagi kami untuk memulai sebuah lembaran baru. Saya pun memboyong Santi ke kota saya. Setelahnya, saya minta izin pada orang tua untuk tinggal di rumah sendiri. Ya, meski rumah dengan ukuran yang tidak terlalu luas, yang penting bagi kami adalah bisa belajar bagaimana rasanya membina sebuah rumah tangga. Kami sudah menikah selama kurang lebih 4 tahun. Namun rupanya, kami belum juga dikaruniai momongan. Saya pun tidak begitu mempermasalahkan hal itu. Namanya momongan adalah karunia. Mungkin memang kami belum saatnya mendapat karunia itu. Ipang menghela nafas sejenak. Ada semacam perasaan berat yang mengganjal di hatinya. Sementara itu, kepala kamar tetap sabar menunggu kelanjutan cerita Ipang. Setelah beberapa saat, Ipang pun kembali melanjutkan kisahnya. Pada suatu ketika, pemilik proyek memanggil saya. Beliau mengatakan pada saya bahwa sudah saatnya saya mulai mandiri. Saat itu memang ada sebuah proyek untuk membangun sebuah rumah pribadi di luar kota. Beliau pun meminta saya untuk menghitung segala kebutuhan material serta pemikiran dana yang harus dikeluarkan. Karena proyek ini adalah awal dalam proyek saya, beliau pun bersedia membantu. Soal keuntungan nanti bisa dibicarakan lebih lanjut. Intinya, beliau meminta saya untuk bisa mengembangkan sayap sendiri. Dan alhamdulillahnya, target pembangunan yang awalnya 6 bulan, ternyata dalam waktu 5 bulan lebih beberapa hari, rumah itu sudah jadi. Tinggal sedikit finishing, serta pembuatan eksterior dan kolam di samping rumah. Pada saat itu, entah mengapa pikiran saya tiba-tiba saja tertuju pada rumah. Padahal setiap 2 minggu atau sebulan sekali saya pasti pulang. Yang saya rasakan kali ini sangat berbeda. Perasaan mengatakan saya harus pulang. Akhirnya, atas persetujuan dari teman-teman, saya pun memutuskan untuk pulang. Meski sebenarnya saya masih ingin tinggal untuk memastikan pekerjaan sudah benar-benar sempurna, mengingat ini adalah proyek saya yang pertama. Sore itu pun saya pulang. Perjalanan dengan bis membutuhkan waktu kurang lebih 4-5 jam. Biasanya saya selalu mengabari istri. Namun hari itu, perasaan saya mengatakan untuk memberinya kejutan. Anehnya, ada perasaan berdebar dalam hati saya. Saya merasakan sebuah kegelisahan yang sebelumnya belum pernah saya alami. Sampai akhirnya, kurang lebih pukul 11:30 malam, saya pun sudah menginjakkan kaki di rumah. Benar saja, rasa gelisah itu semakin menjadi
ketika saya mendapati sebuah mobil asing terparkir di halaman rumah. Padahal baik keluarga saya maupun keluarga istri tidak ada satupun yang memiliki mobil. Ada memang mobil para tetangga, tapi mereka pada memiliki garasi. Saya yakin tidak mungkin mereka numpang parkir di halaman rumah saya. Terbawa rasa gelisah, membuat kecurigaan saya semakin memuncak. Beruntungnya karena saya membawa kunci cadangan, sehingga saya bisa masuk tanpa menimbulkan curiga. Pada saat saya sudah masuk rumah, saya langsung disambut suara tawarnya istri saya. Dada saya pun bergemuruh, darah saya mendidih. Saya langsung menghambur ke dalam kamar, karena saya yakin pasti ada orang lain di rumah saya. Dan beruntung bagi saya, karena pada saat itu pintu kamar tidak dalam keadaan terkunci. Ipang kembali terdiam, raut wajah kecewa, marah, dan sedih langsung bercampur aduk. Di dalam kamar, saya mendapati istri saya sedang bermesraan dengan laki-laki. Saya tidak mengenal siapa laki-laki itu. Saya pun mengeluarkan segala kata sumpah serapah. Saya tidak peduli lagi. Saya hantam laki-laki itu. Sialnya, laki-laki itu bukannya kabur, ia justru malah melawan. Beberapa kali ia juga memasukkan kepalan tangannya ke muka saya. Pada saat itu, istri saya bukannya melerai, ia justru ikut membantu laki-laki asing itu melawan saya. Saya yang terbawa emosi pun tidak peduli lagi kalau kepalan tangan saya sudah mengenai wajah istri saya. Saya sekilas ingat, laki-laki itu kabur dari kamar. Namun rupanya bukan kabur dari rumah, melainkan ia menuju dapur untuk mengambil sebilah pisau. Keduanya secara membabi buta terus menyerang saya. Saya mencoba bertahan meski beberapa kali lengan saya terkena tusuk. Hingga pada suatu kesempatan, saya berhasil merebut pisau dari tangan laki-laki itu. Saya tusukkan ke perutnya beberapa kali. Ia mengerang dan kabur keluar rumah. Saya berusaha mengejarnya, namun kaki saya justru dijegal oleh Santi. Kemarahan saya pun berbalik pada istri saya sendiri. Dengan nada tinggi saya tanyakan mengapa ia sampai tega berbuat seperti itu. Namun ia bukannya meminta maaf, ia justru berteriak-teriak histeris sembari memukul-mukul saya. Saya yang juga terbawa emosi, tanpa sadar saya tinju wajahnya dengan tangan kiri. Istri saya sempat terjatuh. Saya bukannya kasihan, saya justru semakin beringas. Saya tempelkan pisau ke leher istri saya. Santi yang seharusnya menunduk meminta maaf, justru menantang saya. Ayo, bunuh aku, bunuh, Goro. Ayo kalau berani, Goro. Ipang menangis sejadi-jadinya. Perempuan yang awalnya ia angkat dari kubangan lumpur, ia bawa bersama untuk sebuah kehidupan yang lebih baik, ternyata masih melakukan pekerjaan hina itu. Sampai pada akhir hayat sang istri, justru dari kedua tangan Ipang sendirilah yang merenggut nyawanya. Santi tewas mengenaskan dengan leher yang nyaris putus. Kepala kamar termenung mendengar penuturan Ipang. Ia bisa memahami bagaimana bila dirinya berada pada posisi itu. Ipang yang berjuang mengentaskan istrinya, namun dengan mudahnya ia dikhianati. Betapa pasti hancur hatinya. Mungkin rasa sakit yang dirasakan Ipang memang terlalu dalam. Hingga sampai detik ini, ia belum sudi memaafkan istrinya. Bahkan sampai Korin istrinya selalu datang menghantui. Besarkan hatimu, Pang. Luaskan hatimu. Lapangkan dadamu. Aku paham kamu hancur. Aku paham niat baikmu mendapat balasan yang sangat mengecewakan. Tapi teruskan niat baikmu itu. Maafkan dia, supaya ia tenang di alam sana. Masalah dosa yang ia perbuat biar menjadi urusannya dengan Tuhan. Aku rasa percuma kamu menebus dosamu di rutan ini, kalau ternyata kamu tidak bisa memberi maaf pada istrimu sendiri. Kepala kamar mencoba memberi saran pada Ipang. Ia tahu saran itu terlalu berat buat Ipang.
Tapi ia merasa hanya jalan itulah satu-satunya agar Ipang tidak lagi dihantui Corin istrinya. Ipang tetap menjalani hari-hari di rumah tahanan dengan membawa kekerasan hati. Ia bersumpah sampai mati pun tetap tidak akan memaafkan istrinya. Untuk urusan kesalahannya telah membunuh, ia sudah menebus dengan menjalani hari-hari sebagai tahanan. Tapi untuk kesalahan istrinya, ia tidak akan pernah memaafkannya. Dan atas kekerasan hatinya itulah, Corin sang istri pun tetap memberi teror yang tiada henti. Hampir dalam segala aktivitas di setiap waktu, sosok sang istri dengan penampakan yang berdarah-darah selalu membayangi kemanapun ia pergi. Rintihan demi rintihan yang menyayat hati selalu berdenging di telinganya. Terbawa pikiran yang semakin lelah, tubuh Ipang yang semula gagah berotot kini tak ubahnya seperti tulang berbungkus kulit. Teman-teman satu selnya juga mengeluh kalau tubuh Ipang mengeluarkan bau tidak sedap, anyir, amis, seperti darah. Bukan itu saja, Ipang kerap kali mengigau dan menceracau seakan ia sedang beradu mulut dengan seseorang. Beberapa teman menyarankan agar Ipang menelepon keluarganya. Mungkin dengan sedikit melepas rindu, hatinya bisa menjadi tenang. Ipang diberi waktu 3 menit untuk menelepon keluarganya. Tentu waktu yang diberikan juga berdasar uang yang Ipang bayarkan pada penjaga. Ia begitu bahagia saat ibunya mengangkat teleponnya. Mereka saling menanyakan kabar masing-masing, menanyakan kesehatan dan sebagainya. Namun perbincangan yang sedang hangat-hangatnya itu tiba-tiba terjeda. Ipang justru mendengar suara orang ngorok, persis seperti yang ia dengar saat istrinya menggelepar sekarat. Suara itu terus berlanjut, sampai pada akhirnya suara itu lagi-lagi terdengar di telinga Ipang. Mas, maafkan aku, Mas. Maafkan aku. Suara ibunya beralih menjadi suara yang lain. Ipang pun ketakutan. Ia nyaris melemparkan ponsel itu kalau tidak mengingat bahwa ponsel itu adalah milik penjaga. Penjaga yang keheranan melihat tingkah Ipang segera mengambil ponselnya. Penjaga pun mendengarkan suara yang keluar. Itu adalah suara sang ibu. Penjaga menyodorkan ponselnya pada Ipang. Namun Ipang menggeleng. Bahkan tanpa berpamitan, ia segera menggeloyor pergi begitu saja. Pagi telah mulai undur diri. Sementara siang baru saja akan menjelang. Ipang yang sedang termenung di tribun penonton lapangan bola tiba-tiba memegangi ulu hatinya. Ia merasakan lambungnya perih, merasa bagai tertusuk-tusuk. Ipang pun mengeluh pada teman-temannya. Rasa sakit itu semakin kuat hingga akhirnya Ipang pun jatuh pingsan. Teman-temannya yang melihat hal itu langsung bergegas membawa Ipang ke bagian medis. Memang semenjak Ipang bercerita pada kepala kamar perihal masalah yang ia tanggung, intensitas penampakan atau suara-suara istrinya semakin meningkat. Mungkin karena hal itulah pikiran Ipang semakin terkuras. Hal mana berdampak pada meningkatnya asam lambung. Hingga kini, ia harus tidak sadarkan diri, saking menahan sakit pada ulu hatinya. Ipang sedang duduk di bangku rumah ketika istrinya datang membawakan segelas kopi. Istrinya pun tersenyum manis sembari mempersilahkan suaminya untuk minum. Ipang tampak tertegun melihat senyum istrinya. Sang istri pun tiba-tiba duduk berpangku, seakan ia adalah seorang hamba sahaya yang sedang menghadap rajanya. Sang istri yang semula menyungging senyum, kini berbalik arah dengan menangis sejadi-jadinya. Bahkan ia sampai berlutut dan mencium kaki Ipang. Dengan terguguk dalam tangis dan kesedihan yang mendalam, Santi terus berlutut memohon maaf. Sementara itu, Ipang hanya memandang dengan tatapan kosong ke arah istrinya.
Santi, perempuan yang tulus ia cintai, tidak peduli orang lain mengatakan sama sekalipun. Baginya Santi tetaplah permata yang sangat berharga. Santi, maafkan aku karena telah membunuhmu. Akulah yang seharusnya memohon maaf, Santi. Ipang terjaga dari tempat tidur perawatan di rumah tahanan. Ia mendapati jarum infus tertanam di lengannya. Rupanya ia baru saja bermimpi. Santi menemuinya dengan kesedihan yang teramat dalam. Ipang kembali termenung. Pikiran dan hatinya berdiskusi. Sampai pada akhirnya, ia mendapat sebuah petunjuk yang memang harus ia lakukan. Seharusnya akulah yang harus memohon maaf. Aku tidak punya hak untuk tidak memberinya maaf. Untuk urusan dosa-dosanya pada Tuhan, biar ia yang menanggung semuanya. Tapi untuk urusannya denganku, aku memang harus memberinya maaf. Aku juga sudah membuat kesalahan karena membunuhnya. Apakah sudah tidak ada lagi sisa-sisa iman dalam hatiku? Sampai-sampai aku tidak memberinya maaf. Santi. Ipang pun menangis sejadi-jadinya. Ia memang seorang pembunuh. Ia tidak tahu apakah permohonan tobatnya akan diterima. Namun setidaknya ia harus menjadi seorang pemaaf. Karena mungkin dengan jalan itu Tuhan pun juga akan memaafkan kesalahannya. Waktu yang berjalan dengan sangat lambat itu pada akhirnya sampai juga pada sebuah ujung penantian. 4 tahun lebih 7 bulan, Ipang pun mendapat remisi dan bebas. Ia pun berpamitan pada teman-teman maupun para sipir di rutan itu. Tangis keharuan tidak bisa lagi dibendung. Di depan gerbang, sanak saudara maupun keluarga sudah menunggu. Ipang langsung bersujud di hadapan kedua orang tuanya. Kini, ia bertekad untuk kembali memulai hidup baru. Kegagalan di masa lalu bukanlah halangan untuk meraih kebahagiaan di masa mendatang. Ia sudah berbuat dan ia harus bertanggung jawab. Dan di depan sebuah pusara, Ipang tertunduk dalam sebuah penyesalan. Santi, maafkan aku. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah